Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leonardo Richard Rudolf. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Dan khususnya saya dari program studi semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah penerapan perencanaan atau pengaplikasian dari proses framework terhadap gizi buruk. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan, ada beberapa fase-fase yang harus kita lewati. Fase yang pertama adalah penilaian sosial. Hal yang pertama kita lakukan untuk melakukan penilaian sosial adalah melakukan identifikasi gizi buruk dari berbagai aspek. Jadi aspek yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi adalah salah satu faktor yang paling dialami oleh banyak keluarga di Indonesia adalah masalah ekonomi yang rendah, ekonomi yang sulit, pekerjaan dan penghasilan yang tak mencukupi, dan mahalnya bahan makanan membuat orang tua mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Padahal usia 1-3 tahun merupakan masa kritis bagi seorang anak untuk mengalami masalah gizi buruk. Dan yang kedua adalah sanitasi. Kondisi rumah dengan sanitasi yang kurang baik akan membuat kesehatan penghuni rumah, khususnya anak-anak, akan terganggu. Sanitasi yang buruk juga akan mencemari berbagai bahan makanan yang akan dimasak. Lanjut, faktor yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan orang tua seharusnya menyadari betapa pentingnya memenuhi kebutuhan akan kecukupan gizi anak. Namun, tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua tidak mampu menyediakan asupan makanan yang bergizi bagi anak-anak mereka. Ibu merupakan kunci dari pemenuhan gizi anak-anak dan kunci untuk mengatasi gizi yang buruk. Ketidaktahuan akan manfaat pemberian gizi yang cukup pada anak akan membuat orang tua cenderung menganggap gizi bukanlah hal yang penting. Padahal pemberian asupan gizi yang baik bagi anak akan menentukan gizinya baik atau buruk. Yang terakhirlah perilaku orang tua. Orang tua sering menganggap bahwa mereka tahu segala akan sesuatu, sehingga tidak menyadari bahwa mereka masih membutuhkan bimbingan dari para ahli medis dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan. Sehingga ketika mereka sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan sudah benar, maka itu akan membuat mereka tidak menyadari bahwa pemenuhan gizi anak mereka sangat penting, sehingga membuat anak-anak mereka itu cenderung sakit. Jadi fase yang kedua adalah fase penilaian epidemiologi. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang baik itu dan bersih sangat berpengaruh terhadap kualitas gizi seorang anak. Ketika lingkungannya kotor, itu juga akan mempengaruhi kondisi di mana pertumbuhan seorang anak itu akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah faktor perilaku. Ketika seorang memiliki perilaku hidup sehat yang buruk dan pola makan yang tidak sehat, itu juga akan mempengaruhi status gizi. Dan terakhirlah indikator dari genetik atau dari keturunan. Fase yang ketiga. Fase yang ketiga atau penilaian pendidikan dan ekologis. Dalam ini yang perlu diperhatikan adalah pendidikan orang tua, karena pendidikan orang tua adalah faktor yang paling penting dalam penentuan status gizi anak. Apabila ketika orang tua tidak punya pengetahuan yang cukup dalam memberikan asupan makanan terhadap anaknya, maka itu akan menjadi permasalahan bagi anaknya. Dikarenakan seorang tua tidak tahu memberikan asupan makanan sesuai dengan yang dianjurkan, maka akan menyebabkan anak tersebut akan mengalami gizi yang buruk, sehingga membuat anak itu cenderung sensitif. Dan fase yang keempat adalah administrasi dan penilaian kebijakan dan intervensi. Fokus utama dalam fase ini adalah bagaimana seorang pemimpin melakukan kebijakan untuk meyakinkan bahwa pentingnya pengetahuan para orang tua tentang gizi keluarganya sangat berpengaruh terhadap status gizi dan kesehatan keluarganya. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan
program kesehatan baik itu dalam bidang komisi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para orang tua terhadap pemenuhan gizi bagi keluarga. Untuk itu, sekian dari materi, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.